Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Al-ayat. Hadirin ikhwatu iman, bapak-bapak yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, juga ibu-ibu yang ada di atas yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kesempatan bermacam nikmat di pagi hari ini, di subuh hari ini, nikmat-nikmat yang tidak terhitung. Walaupun baru 1 jam mungkin kurang lebih kita bangun dari tidur kita, tetapi begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan di 1 jam ini. Nikmat bangun, nikmat usia, nikmat nafas, nikmat hidup, dan tentu yang paling utama adalah nikmat keimanan. Sebab nikmat-nikmat yang lain akan kehilangan manfaatnya. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat bangun tadi akan kehilangan manfaatnya ketika kita tidak mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tatimmus sholihat. Amal-amal soleh mampu kita sempurnakan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan, dan mudah-mudahan tentu dibalas dengan pahala yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatu iman, di antara fenomena yang terjadi akhir-akhir ini adalah fenomena kemusyrikan yang bisa dikatakan viral se-Indonesia, terutama mungkin untuk kita orang Bandung, orang Sumedang tentu. Bagaimana peristiwa seorang Yana, mungkin ya ibu-ibu bapak-bapak mendengarnya, hilang di Cadas Pangeran. Kata dukun dimakan oleh ular kuning. Bahkan viral juga di berita ada perempuan yang kesurupan arwah si Yana ini. Jadi Yana ini hilang di Cadas Pangeran. Motornya ada di Cadas Pangeran, tapi orangnya hilang. Ada yang belum dengar ya? Kemudian ternyata ditanya ke orang pintar, gitu ya, dimakan si Yana ini ku orai koneng, ular kuning. Bahkan sekali lagi ada seorang ibu-ibu yang kerasukan arwah si Yana ini. Hadirin ikhwatu iman, tiba-tiba beberapa hari si Yana muncul di Cirebon, di rumah istri kedua.
Jadi ini mematahkan logika kemusyrikan. Mematahkan logika kemusyrikan bahwa ya dukun argumentasinya habis. Kemudian yang kerasukan juga, mungkin kerasukan apa gak jelas. Bahkan mungkin bisa jadi itu mah hanya sekedar aku-akuan kerasukan arwah itu. Dan hadirin ikhwatul iman, tentu bagi kita orang-orang yang beriman, hal ini semakin menguatkan kita terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin menguatkan keyakinan kita bahwa kemusyrikan sekecil apapun itu logikanya tidak bisa diterima, dan semakin yakin bahwa dukun itu bukan orang pintar gitu ya, bahwa dukun itu sepintar-pintarnya juga akhirnya hanya dalam tanda kutip bahasa Sunda mah babaledogan. Apa yang dia katakan, kalaupun itu sesuai dengan kenyataan, ya itu hanya kebetulan saja, bukan kebenaran, kebetulan saja. Dan bahkan mungkin bisa jadi ketika banyak yang meleset perkataannya, omongannya, ya itulah bukti sebenarnya bahwa dukun itu tidak bisa dipercaya. Nah, hadirin ikhwatul iman, fenomena kemusyrikan ini tentu walaupun muncul di media sampai viral itu hanya sekali-kali, tapi ini mencerminkan bahwa di masyarakat kita masih banyak orang yang percaya terhadap fenomena-fenomena kemusyrikan seperti ini. Padahal tadi sudah dibacakan salah satu ayat Al-Quran, surat An-Nisa ayat 116. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru an yushraka bihi, tidak akan mengampuni, an yushraka bihi, tidak akan mengampuni siapapun orang yang melakukan syirik, tidak akan mengampuni dosa musyrik. Sekali lagi, tidak akan mengampuni dosa musyrik. Wa yaghfiru ma duna dzalika, tetapi Allah akan mengampuni ma duna dzalika, apa-apa dalam arti dosa-dosa duna dzalika, di bawah itu, di bawah syirik, liman yasha'u, kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi hadirin ikhwatul iman, di antara bahaya kemusyrikan adalah tidak diterimanya atau tidak akan diampuni dosanya selamanya. Tidak akan diampuni dosa selamanya. La yaghfiru an yushraka bihi, kata Allah, tidak akan mengampuni dosa kemusyrikan sampai kapanpun. Bahkan tentu kemusyrikan ini akan membahayakan, sebab siapa yang melakukan kemusyrikan, siapa yang melakukan perbuatan syirik, maka balasannya adalah neraka jahanam. Jadi hadirin ikhwatul iman, sudah jelas, sangat jelas bahwa siapa yang melakukan perbuatan syirik ini, dosa syirik itu tidak akan diampuni, walaupun dosa-dosa yang lain memiliki kemungkinan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dosa syirik ini tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Dan pelakunya itu tidak ada balasan yang lain kecuali neraka. Jadi hadirin ikhwatul iman, itulah kenapa para rasul, para nabi sangat takut kalau dirinya melakukan perbuatan musyrik, dan sangat takut kalau pengikutnya, umatnya juga melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Sampai digambarkan di dalam surat Ibrahim ayat 35, bagaimana Nabi Ibrahim berdoa meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar beliau juga keturunannya dijauhkan dari perbuatan syirik ini. Kata Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wajnubni, ya Allah, jauhkan aku
wa baniya, dan anak-anak keturunanku, anak budal asnam, dari penyembahan berhala-berhala seperti itu. Sebab hadirin ikhwatu iman, saat itu tren di zaman Nabi Ibrahim itu trennya menyembah berhala. Bahkan bukan hanya tren, mungkin bahkan jadi kebijakan. Siapa yang tidak menyembah berhala itu apa disebutnya? Ya, menentang negara, menentang penguasa, Raja Namrud saat itu. Maka hadirin ikhwatu iman, Nabi Ibrahim sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya, jauhkan aku, jauhkan anak-anakku, anak budal asnam, dari penyembahan berhala-berhala seperti itu. Dihadirin ikhwatu iman, berhala-berhala seperti ini atau kemusyrikan seperti ini pun tentu harus kita takuti, dalam arti kita takut untuk melakukan salah satu atau mungkin lebih dari itu. Hadirin ikhwatu iman, yang dimaksud asnam tentu jelas asnam itu berhala-berhala yang disembah. Tapi hadirin ikhwatu iman, kemusyrikan tidak terbatas hanya pada penyembahan berhala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjauhi tagut-tagut. Wajtanibut tagut di ayat yang lain. Mungkin doa Nabi Ibrahim sangat spesifik sebab hal itu yang terjadi di masa itu. Wajnubni wa baniya, anak budal asnam, sebab kemusyrikan yang tadi saya katakan tren, kemusyrikan yang menjadi kebijakan negara saat itu adalah menyembah patung-patung. Asnam di sana sudah sangat spesifik. Tapi Allah Subhanahu wa taala khusus di dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada kita untuk ijtanibut tagut, untuk menjauhi tagut-tagut. Yang mana hadirin ikhwatu iman, tagut ini maknanya tidak sespesifik asnam. Kalau asnam itu jelas berhala-berhala yang disembah. Tapi kalau asnam maknanya luas. Togut itu kan artinya ya segala sesuatu yang melampaui batas. Dari kata togut ya, sesuatu yang melampaui batas. Togut. Nah, togut ini hadirin ikhwatu iman maknanya luas. Maknanya bukan hanya patung-patung. Dalam penjelasan para ulama, yang disebut togut itu adalah segala sesuatu yang diagungkan, segala sesuatu yang dimuliakan, segala sesuatu yang diposisikan sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu dengan cara disembah atau ditaati atau dipatuhi. Jadi hadirin ikhwatu iman, tagut ini dalam kata lain bisa dikatakan sama maknanya dengan ilah. Yang mana dalam penjelasan para ulama, al-ilah itu adalah al-ma'bud, maknanya sesuatu yang diibadahi, atau al-mahbub, sesuatu yang dicintai, al-muta, segala sesuatu yang ditaati keinginannya. Jadi hadirin ikhwatu iman, kemusyrikan di zaman kita ini tentu berbeda dan banyak rupanya dibanding dengan kemusyrikan yang terjadi di zaman Nabi Ibrahim atau di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kemusyrikannya itu sangat kentara, yaitu anak budal asnam, menyembah berhala. Di zaman kita penyembahan itu masih ada, dan bahkan at-taghut, hal-hal yang lain juga lebih muncul begitu. Seperti di contoh yang di awal tadi, peristiwa Syana tadi, ya, al-mahbub, al-muta, dicintai, diikuti, siapa? Dukun. Nah, dukun ini adalah taghut kalau dilihat dari
aspek ini karena dia diikuti, dia ditaati. Kan makna ilah itu ya itu al-mahbub, al-ma'bud, al-muta', al-mahbub. Dan juga ada makna-makna yang lainnya, sesuatu yang diikuti, lebih dari kita mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin ikhwatul iman, sangat mungkin taghut ini banyak rupanya, bukan hanya sembahan-sembahan. Bisa jadi penguasa seperti Raja Namrud dahulu, bagaimana dia memerintahkan umatnya, rakyatnya untuk menyembah berhala, kemudian rakyatnya ikut saja tanpa ada kuasa dan usaha untuk menolak, tanpa ada ikhtiar untuk membenci. Nah hadirin ikhwatul iman, maka raja dalam posisi seperti ini adalah al-muta' atau dalam istilah yang tadi at-taghut. Mungkin bukan hanya dalam hal kemusyrikan, dalam hal apapun yang kebijakan-kebijakan yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika kita mengikuti kebijakan-kebijakan yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita sudah menjadikan yang ditaati itu sebagai taghut. Ini bisa orang, bisa benda, bisa binatang, ya bisa apapun. Orang tadi sudah dicontohkan, bisa jadi dukun, bisa jadi penguasa, bisa jadi pemimpin di rumah, juga bisa jadi kita kepala keluarga, bisa jadi kita jadi taghut bagi keluarga kita ketika kita memerintahkan untuk menentang Allah kemudian diikuti. Hewan juga bisa menjadi taghut ketika kita lebih percaya hewan. Dalam hal ini misalnya kita memposisikan hewan itu memiliki kekuasaan, kemampuan sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya fenomena yang terjadi dahulu, kalau ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah misalnya, maka kita percaya bahwa akan ada tamu yang datang. Kalau ada suara tokek misalnya, maka itu cara kita untuk memilih antara dua hal. Kalau di Arab dahulu disebutnya tatoyur, karena melakukannya kepada burung. Jadi kalau ada burung ini berangkat untuk berniaga, kalau tidak ada burung ini, atau sebaliknya ketika ada burung, suara burung ini terdengar, maka kita tidak boleh berangkat. Ini tanda bahaya. Kalau tidak ada suara burung itu atau burung itu tidak ada, maka kita berangkat untuk berniaga. Jadi memposisikan binatang memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu atau menentukan takdir baik dan buruk bagi kita manusia. Hadirin ikhwatul iman, perbuatan-perbuatan itu atau makhluk-makhluk yang tadi disebutkan adalah taghut. Termasuk juga kepada benda, baik itu pohon besar, batu besar, atau apapun, bahkan sampai yang tadi dicontohkan berhala. Siapa yang melakukan penyembahan atau menganggap bahwa suatu pohon, suatu batu itu memiliki kekuasaan untuk mendatangkan kebaikan dan keburukan kepada kita, maka itu termasuk musyrik. Lalu hadirin ikhwatul iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menegaskan bagaimana beliau takut. Jadi Rasulullah ngasih tahu ke kita apa yang beliau takuti. Kata beliau, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgharu. Inna akhwafa, sesungguhnya yang paling aku takuti, ma'akhofu, dari segala yang aku takuti. Jadi yang Rasulullah takuti dari semua yang beliau takuti. Alaikum asyirkul asghar, yaitu adanya di antara diri kalian asyirkul asghar, syirik kecil. Jadi hadirin ikhwatul iman, ini jangan dipahami oleh kita bahwa
Oh, Rasul mah hanya takut syirik kecil, syirik besar tidak. Bukan seperti itu. Hadirin ikhwati iman, kenapa beliau mengatakan yang paling aku takuti dari hal-hal yang aku takuti menimpa kalian adalah asyirkul asghar? Sebab ucapan ini Rasulullah sampaikan kepada para sahabat. Dan kita tidak meragukan bagaimana kualitas tauhid para sahabat. Makanya yang ditakuti oleh Rasulullah ada pada para sahabat adalah syirik kecil. Sebab sudah sangat tidak mungkin para sahabat tertarik lagi kepada syirik-syirik besar. Makanya yang paling ditakuti oleh Rasulullah dari kalangan para sahabat adalah syirik kecil. Karena para sahabat adalah orang-orang yang saat itu sudah merasakan bagaimana penyembahan kepada berhala. Sudah merasakan bagaimana bodohnya begitu ya, merasa bodohnya mereka ketika menyembah berhala. Makanya Rasulullah tidak takut lagi para sahabat jatuh kepada penyembahan berhala. Karena mereka sudah teruji keimanannya. Diajak perang, diajak segala sesuatu, diajak menempuh segala kesulitan, meninggalkan tempat tinggal, meninggalkan Mekah menuju Madinah, menuju Taif, menuju Habasyah, ke berbagai wilayah untuk menghindari kezoliman penguasa. Para sahabat sudah teruji dengan hal itu. Maka yang ditakuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada pada kalangan para sahabat adalah syirkul asghar, syirik yang kecil. Lalu kalau dari kita, nah tentu hadirin ikhwatul iman berbeda. Makanya Rasulullah juga menyampaikan baik itu dalam Al-Quran ataupun dalam hadis bagaimana bahaya-bahaya kemusyrikan. Siapa yang mendatangi dukun misalnya tidak akan diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Bisa dibayangkan hadirin ikhwatul iman, satu-satunya atau bisa dikatakan satu-satunya wasilah kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah melalui sholat. Kemudian wasilah penghapusan dosa juga melalui sholat. Kata Rasulullah, sholat ke sholat, as-shalawatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah wa kafiratun lima bainahuma. Sholat-sholat itu semuanya adalah penghapus dosa. Lalu bagaimana nasibnya orang yang sholatnya tidak diterima 40 hari 40 malam? Jangan dianggap enteng, satu kali saja sholat kita tidak diterima. Hadirin ikhwatul iman, ini ancaman yang sangat besar. Nah, maka di kalangan para sahabat hadirin ikhwatul iman yang ditakutkan oleh Rasulullah itu adalah syirik kecil. Itu di kalangan para sahabat. Sebab syirik-syirik yang besar ini sudah tidak mungkin gitu ya, bisa dikatakan sudah tidak mungkin para sahabat melakukan itu. Lalu dari kita hadirin ikhwatul iman, maka tentu syirik besar ini pun harus kita takuti. Jangan sampai kita terjebak ke dalam penyembahan-penyembahan atau ketaatan-ketaatan kepada togut-togut yang tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Siapa yang mati wa huwa yad'u dan dia berdoa. Jadi hadirin wa iman, Rasulullah membuat pernyataan siapa yang mati wa huwa yad'u dan dia berdoa, meminta, memohon min dunillahi niddan, kepada selain Allah, niddan sebagai sembahan, sebagai tujuan meminta, dakhalan nar, maka dia akan masuk neraka. Dihadirin ikhwatul iman, hanya berdoa saja. Kalau kita lihat redaksi hadis ini, Rasulullah bukan menggunakan lafaz na'budu, menyembah, tapi lafaznya nadyad'u, berdoa saja, meminta saja kepada selain Allah atau meminta kepada makhluk,
memohon kepada makhluk sama seperti memohon kepada Allah, maka hadirin ikhwatu iman, dakhalan nar, akan masuk ke dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Siapa yang bertemu dengan Allah la yusyriku bihi syai'an, dan tidak berbuat musyrik sedikit pun, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Jadi hadirin ikhwatu iman, kunci pintu surga adalah kita beribadah kepada Allah dan tidak musyrik sedikit pun. Wa man laqiyahu, dan siapa yang bertemu dengan Allah, yusyriku bihi syai'an, dan musyrik kepada Allah, dakhalan nar, akan masuk neraka. Bahkan bukan akan, telah masuk neraka. Di sini menggunakan fi'il madi, fi'il kata kerja lampau untuk menunjukkan pastinya seseorang masuk surga atau masuk neraka akibat dari kemusyrikan. Hadirin ikhwatu iman, perbuatan-perbuatan musyrik ini sangat ditakuti oleh Rasulullah, dan juga Rasulullah membahas kebalikannya. Siapa yang taat kepada Rasulullah, siapa yang tidak berbuat musyrik, dakhalal jannah, akan masuk surga. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendarai seekor keledai. Kemudian dengan dengan kecintaannya kepada para sahabat dan juga kerendahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membonceng seorang sahabat. Ini hadis diceritakan oleh Mu'adz bin Jabal. Kata Mu'adz, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Kuntu, aku pernah radifan Nabi, membonceng, ikut nebeng gitu ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin, di atas seekor keledai. Jadi hadirin ikhwatu iman, dalam penjelasan para ulama, ini kan mengendarai keledai. Keledai itu binatang yang tidak terlalu besar, tapi tenaganya kuat. Jadi kalau dibanding kuda, badannya tinggi kuda, lebih berotot kuda, tapi dilihat dari stamina, maka lebih kuat keledai, himarin. Maka para ulama menyimpulkan boleh menunggang himar atau binatang yang lain lebih dari seorang apabila himar itu mampu. Jadi jangan dianggap Rasulullah nyiksa binatang, menunggang lebih dari kemampuan. Tidak, himar itu lebih kuat. Faqala li, maka Rasulullah berkata kepadaku, kata Mu'adz, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Apakah kamu tahu ma haqqullahi 'alal ibad? Apa hak Allah dari hamba-hamba? Wa ma haqqullahi, maka haqqul, wa ma haqqul ibadi 'alallah. Dan tahukah engkau hak hamba dari Allah? Apa hak Allah dari kita dan apa hak kita yang akan diberikan oleh Allah? Tahukah engkau? Itu kata Rasulullah kepada Mu'adz. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Tahukah engkau hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-hambanya? Wa ma haqqul ibad, dan apa hak hamba-hamba 'alallah yang akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala? Qultu, maka Mu'adz menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Hadirin ikhwatu iman, ini pun menunjukkan kerendahan hati para sahabat. Bisa jadi mereka sudah tahu jawabannya, tetapi biasanya seorang guru itu kalau bertanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau menanyakan sesuatu yang bisa jadi para sahabat tahu, beliau akan menambah ilmu yang lain.
Jadi walaupun pertanyaannya sederhana, bisa jadi jawabannya lebih luas dari pertanyaannya. Maka maka para sahabat ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawaban mereka Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini untuk menunjukkan kerendah hatian para sahabat di hadapan Rasulullah. Dan begitu juga adab murid kepada guru. Bisa jadi guru nanya itu bukan hanya untuk menyampaikan satu ilmu, bisa jadi banyak ilmu, tetapi pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya bisa jadi lebih luas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu. Hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-hamba, oleh kita, an ya'buduhu adalah kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hak Allah adalah disembah, wala yusyriku bihi syai'an, dan tidak berbuat musyrik kepada Allah. Jadi hak Allah dari kita yang harus kita penuhi hanya satu itu, an ya'buduhu wala yusyriku bihi syai'an, menyembah Allah dan tidak musyrik sedikit pun. An ya'buduhu wala yusyriku bihi syai'an. Kata syai'an ini yang kita artikan sedikit pun. Dan yang sedikit ini sebetulnya banyak. Seperti yang disebutkan tadi, al-muta, kita mentaati seseorang lebih dari Allah. Al-ma'bud, kita menyembah. Al-mahbub, kita mencintai sesuatu lebih dari Allah, atau bahkan menyamakan dengan Allah. Baik itu keluarga, anak, istri, dan lain-lain. Kita lebih taat daripada taat kepada Allah, itu sama. Asyirkul asghar, syirik yang tidak terasa. Itulah satu saja yang Allah minta dari kita, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Lalu Rasulullah melanjutkan wa haqqul ibad 'ala Allah, dan hak hamba yang harus. Di sini kata harus untuk menerjemahkan kata ala. Dan hak hamba yang harus atau yang akan dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah an la yu'adziba man la yusyrik. Sekali lagi, an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. An la yu'adziba, Allah tidak akan menyiksa. Artinya hadirin ikhwatul iman, mengampuni semua dosa. An la yu'adziba, Allah tidak akan menyiksa man la yusyriku bihi syai'an, orang yang tidak musyrik kepada Allah sedikit pun. Jadi hadirin ikhwatul iman, bukan Allah akan mengampuni, bukan Allah akan memasukkan ke surga, tapi ini kan yang kita inginkan, an la yu'adziba, tidak akan disiksa. Padahal kita sendiri tahu bagaimana kita ini sering berbuat dosa. Kita tahu diri kita sendiri bahwa kita ini sering melakukan kesalahan. Rasulullah memberikan kabar gembira, siapa yang tidak musyrik sedikit pun, la yu'adziba, tidak akan disiksa. Qultu, kata Mu'adz, ya Rasulullah, afala ubashirun nasa, ya Rasulullah, bolehkah aku memberi kabar gembira ini kepada orang-orang? Qala, maka kata Rasulullah, la tubashirhum, jangan kasih tahu kabar gembira ini, fayattaqilu, sebab mereka akan ittaqala yattaqilu. Ini beda dengan tawakal, walaupun asal katanya sama dari wakala, tapi di sini maknanya negatif. Yattaqilu teh artinya pasrah, beda dengan tawakal, menyandarkan diri hanya kepada rahmat Allah.
Itu yattakilu, ittakala yattakilu, beda dengan tawakkala yatawakkalu. Kalau tawakal itu kan berusaha, berikhtiar, melakukan segala sesuatu, melakukan segala yang mampu dilakukan untuk meraih rahmat Allah, lalu menyerahkan segala hasilnya kepada Allah, itu namanya tawakal. Seperti digambarkan oleh Imam Ahmad ketika beliau mengikat kudanya. Ditanya oleh muridnya, wahai Imam, kenapa Anda tidak tawakal saja kepada Allah, biarkan saja untanya nggak usah diikat? Kata Imam Ahmad, saya ikat, lalu saya pasrahkan hasilnya kepada Allah. Jadi kita berikhtiar, kemudian memasrahkan hasilnya kepada Allah, itu tawakal. Tapi Rasulullah mengatakan fayattakilu, jangan kasih tahu kabar gembira ini, sebab mereka akan menyandarkan diri kepada Allah dan tidak berusaha sedikit pun. Jadi hadirin ikhwatu iman, ini bocoran dari Mu'adz bin Jabal, walaupun dalam keterangannya, dalam penjelasan selanjutnya katanya gitu, Mu'adz ini menyesal menyampaikan hadis ini. Kenapa? Karena hadis ini sangat sangat luar biasa, memberikan kabar gembira kepada umat Islam, kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tidak akan disiksa. Tapi ya para ulama menyimpulkan bahwa boleh memberikan kabar gembira. Buktinya Mu'adz. Walaupun Mu'adz menyampaikannya di akhir usia beliau, ketika akan meninggal, beliau sampaikan hadis ini. Jadi hadis pamungkas, begitulah kalau dalam ilmu pamungkas. Sesudah semua diajarkan, pelajaran disampaikan, baru disampaikan ini yang terakhir sebagai bentuk kasih sayang. Mu'adz itu sahabat muda, makanya tadi dibonceng oleh Rasulullah karena masih sangat muda. Jadi ditaikkan karena keledai berdua juga tidak akan membuat keledai itu keberatan, karena masih kecil, sahabat muda. Dan ini juga menunjukkan keutamaan Mu'adz. Mu'adz itu kan seorang sahabat ahli ilmu yang Rasulullah utus ke Yaman. Jadi bukan hanya sebagai orang sahabat yang berilmu, tapi juga mampu berdakwah. Nah hadirin ikhwatu iman, kembali lagi ke dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulullah memberikan kabar gembira kepada kita bahwa Allah sudah menjanjikan kita siapapun tidak akan diazab apabila kita mampu tidak berbuat musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hadirin ikhwatul iman, seperti tadi sudah disampaikan, yang paling Rasulullah takutkan ada pada diri kita umatnya, terutama di kalangan para sahabat, adalah asyirkul asgor, syirik kecil. Dalam hadis yang lain, syirkul khafi, syirik yang tersembunyi, yang dijelaskan sifatnya itu seperti semut hitam ada di atas batu yang hitam di malam yang sangat gelap, tanpa cahaya sedikit pun, sangat samar dan tidak terlihat. Itulah asyirkul asgor. Lalu para ulama merunut menjelaskan syirkul asgor ini bisa dalam bentuk ujub, bangga diri. Ujub itu hadirin ikhwatu iman, ketika kita misalnya melihat amal kebaikan kita, tuh alhamdulillah orang mah bisa tahajud. Jadi merasa bangga terhadap amal kita sendiri, itu namanya ujub. Satu langkah menuju takabur, satu langkah menuju sombong. Nah, kalau orang sudah punya penyakit sombong atau takabur, maka semua perbuatannya akan riya. Dan riya ini yang kata Rasulullah, syirik kecil itu riya. Nah, ujub itu satu langkah menuju riya.
Tujuan ibadah sudah bukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang lain, manusia biasanya. Itu namanya riya. Jadi al-ujub bangga diri ini adalah satu langkah menuju syirkul asghar, syirik kecil atau riya. Riya itu setiap perbuatan yang dilakukan ingin dilihat orang. Nah, ujub itu satu langkah. Dan ini sesuatu yang kata Rasulullah tadi sebutkan sangat ditakuti ada pada kalangan para sahabat. Maka dalam hadis-hadis yang lain Rasulullah pun menjelaskan bahwa amal terbaik adalah amal yang ketika kita lakukan sendirian, kecuali sholat 5 waktu. Kecuali sholat 5 waktu. Sholat yang lain kata Rasulullah lebih afdol dilaksanakan di rumah. Illal maktubah, kecuali sholat wajib saja. Hadirin ikhwatu iman, syirkul asghar, syirik kecil ini adalah yang paling Rasulullah takutkan ada pada kalangan para sahabat, dan tentu kita umatnya yang mampu mengikuti para sahabat. Kalau yang belum mampu mengikuti para sahabat, bisa jadi masih ada yang tadi fenomena kemusyrikan, masih suka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah, fasik, munafik dan lain-lain. Di antara yang Rasul takutkan ada pada kita ahli pengajian, ahli ilmu adalah kita terkena penyakit syirkul asghar, syirik kecil. Dan syirik kecil ini walaupun namanya kecil, dosanya besar. Cuma bedanya tidak mengeluarkan orang itu atau pelakunya dari Islam. Berbeda dengan syirik besar. Orang yang melakukannya keluar dari Islam, menyembah berhala, maka sudah keluar dari Islam. Walaupun di KTP-nya masih muslim bisa jadi, tapi dia sudah dianggap keluar dari Islam. Sudah harus syahadat lagi kalau menyembah sesuatu selain Allah. Tapi kalau syirik kecil, kata para ulama, tidak mengeluarkan dari Islam, tapi bahayanya besar. Yang tadi apa? Masuk neraka. Yang tadi di awal di ayat dijelaskan di surat An-Nisa 116 tadi, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat musyrik, walaupun musyriknya musyrik kecil. Jadi syirik kecil atau riya itu, hadirin ikhwatu iman, bukan dosa kecil, dosa besar, makanya namanya syirik. Cuma bedanya tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia tetap muslim, tapi amalnya tidak diterima, dan jaminan Allah tidak akan menyiksa hilang ketika kita terkena penyakit itu. Maka hati-hati perbuatan musyrik yang besar dan juga yang kecil, karena itu akan menjauhkan kita dari janji Allah Subhanahu wa taala an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Allah tidak akan menyiksa orang yang berbuat musyrik. Allah tidak akan menyiksa ya orang yang tidak berbuat musyrik, tidak akan menyiksa. Jadi jaminan tidak akan disiksa ini yang akan hilang ketika kita berbuat musyrik walaupun syirik kecil. Hadirin ikhwatu iman, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat sedikit ataupun banyak. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan. Ditutup sementara. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ditutup sementara dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.